Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin sebelumnya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aminah Romsa dengan NIM 2412030011. Nah, di sini saya akan menjelaskan buku yang berjudul Manajemen Strategis karya David dan Thomas Whelan. Menurut Sendang Siagian, manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan. Ini menunjukkan jumlah opsi keputusan dan opsi yang diambil manajer untuk mencapai organisasi. Dari teori yang dikemukakan oleh Sendang Siagian, dapat saya simpulkan bahwa manajemen strategi itu proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pilihan, di mana manajer harus menentukan langkah terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah mengetahui pengertian dari manajemen strategi, kita juga harus tahu apa saja komponen-komponen manajemen strategi. Komponen yang pertama yaitu visi dan misi perusahaan. Visi dan misi perusahaan ini harus mudah dipahami, diterima, dan dimengerti oleh seluruh personel perusahaan, di mana visi ini harus menentukan tujuan arah, sedangkan misi itu sebagai identitas kita yang dapat membedakan perusahaan kita dengan perusahaan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Yang ketiga profil perusahaan. Yang keempat tujuan strategi, baik jangka panjang maupun jangka pendek atau tahunan. Yang kelima strategi utama dan strategi fungsional. Selanjutnya kebijakan perusahaan, institusional strategi, dan yang terakhir pengendalian dan evaluasi. Itulah macam-macam dari komponen-komponen manajemen strategi. Bagian yang selanjutnya yaitu perkembangan teori manajemen strategi. Ada beberapa era. Yang pertama era perencanaan, yaitu pada tahun 1950 sampai 1960-an, yang dimana pada tahun ini fokus pada perencanaan jangka panjang yang dipelopori oleh Igor Ansov. Kemudian era yang selanjutnya era kebijakan bisnis pada tahun 1960 sampai 1970-an, yang mana pada tahun ini fokus pada penyusunan kebijakan perusahaan yang dipelopori oleh Kandler. Era selanjutnya era manajemen strategik awal, yaitu pada tahun 1970 sampai 1980-an. Pada tahun ini tuh manajemen strategik sudah mulai diperkenalkan, yang dipelopori oleh Porter. Era selanjutnya era perspektif sumber daya, yaitu pada tahun 1980 sampai 1990, yang mana pada tahun ini dipelopori oleh Pamros dan fokus pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya. Era yang selanjutnya era dinamika dan kapabilitas, yaitu pada tahun 1990 sampai tahun 2000, di mana pada tahun ini Thies, Dyson, dan Swin mengembangkan konsep dinamik kapabilitas. Dan era yang terakhir yaitu era modern dan digital, yaitu tahun 2000 sampai sekarang, yang dimana fokus pada globalisasi, digitalisasi, inovasi, dan keberlanjutan. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat dan proses manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi yang pertama untuk meningkatkan efisiensi operasional, kemudian untuk meningkatkan adaptasi terhadap perubahan karena organisasi itu dipengaruhi lingkungan, kemudian untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Alangkah baiknya ambillah keputusan yang paling kecil resikonya. Setelah itu pengelolaan risiko yang lebih baik, dan yang terakhir inovasi dan pertumbuhan, yang mana inovasi ini adalah adanya pembaharuan dalam sebuah organisasi. Kemudian proses manajemen strategi ada 3 poin. Yang pertama yaitu menetapkan, merumuskan, dan merencanakan. Poin kedua mengimplementasikan, dan poin yang ketiga mengevaluasi. Setelah kita mengetahui manfaat dan proses manajemen strategi, kita juga harus membahas model analisis lingkungannya, yang dimana analisis lingkungan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama lingkungan eksternal, yaitu lingkungan di luar perusahaan, dan yang kedua lingkungan internal, yaitu lingkungan di dalam perusahaan. Nah, di sini ada beberapa model analisis lingkungan, baik internal maupun eksternal. Yang pertama ada analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT ini
terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama strengths, kedua weakness, ketiga opportunities, dan yang keempat traits. Nah, strengths dan weakness ini ataupun kekuatan dan kelemahan ini termasuk kepada lingkungan internal perusahaan, sedangkan opportunities dan traits ini ataupun peluang dan ancaman ini termasuk kepada lingkungan eksternal perusahaan. Kemudian yang kedua, analisis PESTEL, yang dimana analisis PESTEL ini terbagi menjadi 6, yaitu political, economic, social, technological, legal, dan environmental. Kemudian menentukan dan menetapkan arah perusahaan. Nah, dalam menentukan dan menetapkan arah perusahaan ini, kita harus menetapkan visi, misi, dan tujuan. Tanpa adanya ketiga ini, maka kinerja organisasi akan berjalan acak dan kurang jelas, serta mudah berubah dan diombang-ambingkan oleh situasi eksternal. Jadi, kenapa kita harus menentukan strategi perusahaan? Agar kinerja perusahaan kita itu terstruktur dan dapat memberikan tujuan dan arah yang jelas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu formulasi strategi badan usaha, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Nah, ketiga strategi ini sering diistilahkan sebagai piramida terbalik, yang mana strategi badan usaha ini lebih besar ruang lingkupnya dari strategi bisnis dan strategi fungsional. Jadi, strategi badan usaha ini dia itu menentukan arah secara umum atau jangka panjang, sedangkan strategi bisnis ini dia itu menentukan bagaimana bersaing di pasar tertentu, dan strategi fungsional ini adalah strategi di tingkat bagian atau departemen. Pembahasan yang selanjutnya yaitu implementasi strategi gaya kepemimpinan dan evaluasi strategi. Nah, implementasi strategi gaya kepemimpinan ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja karyawan. Pemimpin yang efektif harus mampu memilih dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi, kebutuhan tim, dan budaya organisasi. Sedangkan evaluasi strategi, ini adalah tahap akhir yang sangat penting dalam proses manajemen strategis. Ini upaya sistematis untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih telah dilaksanakan dengan benar dan telah mencapai tujuan organisasi. Sejak ikut kegiatan literasi membaca, saya merasa banyak berubah. Dulu saya sering sekali membaca buku seperti komik, novel, dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya lebih terbuka dan suka belajar hal-hal baru. Dari membaca, saya lebih peka, lebih tenang, dan bisa ngelihat sesuatu dari banyak sisi. Ternyata buku itu nggak cuma ngasih pengetahuan, tapi juga ngebentuk cara kita mikir dan bersikap.